Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Alfian, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 052975419. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas 1 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman, khususnya terkait dengan dunia pemrograman komputer, perkembangan Java, dan juga pembuatan flowchart dan juga pseudocode. Nah, di tugas 1 ini untuk soal nomor 1 kita diminta untuk membuat rangkuman dari isi materi yang sudah dipelajari, di mana judulnya itu berkaitan dengan algoritma dan dunia pemrograman, kemudian juga ada sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini dengan referensi minimal 5 daftar pustaka. Di sini saya sudah coba buat untuk kita tampilkan sebentar. Jadi mungkin untuk tugas nomor 1 ini tidak akan dibahas secara detail karena isinya hanya berupa ringkasan dari materi yang kemudian dilengkapi sesuai dengan aturan dari soal tersebut. Mungkin pada video kali ini kita akan fokus di soal nomor 2, di mana kita diminta untuk membuat sebuah algoritma dalam bentuk flowchart dan juga pseudocode, ya, algoritma dan pseudocode pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan. Jadi kondisinya ada 3 golongan karyawan dengan gaji pokok yang sudah disebutkan di sini, dan juga ada condition lainnya di mana kalau ada lembur, karyawan tersebut mendapatkan tambahan persentase gaji sesuai dengan golongan dan jumlah jam lemburnya. Oke, langsung saja kita menuju ke tools untuk membuat flowchartnya. Oke, kita sudah buka di sini. Saya coba gunakan Visual Studio dengan tambahan extension dari draw.io untuk membuat flowchart. Ya, kalau sudah diinstal extensionnya, langsung saja kita buka file baru bernama kita sebut di sini flow dengan extension draw.io. Ya, jadi kita buka file baru dengan extension draw.io ya. Nah, di sini akan muncul sebuah layar di mana ada lembar kerja atau workspace untuk kita bisa gambar flowchartnya. Baik, kemudian kita juga sudah copy soal nomor 2 tadi untuk sebagai panduan kita dalam membuat flowchartnya ya. Jadi biar lebih mudah, kita taruh di sebelahnya untuk bisa kita baca. Nah, kita mulai dari flowchart yang pertama. Ini tentu saja dimulai ya. Ini kita layarnya workspace-nya kita bersihkan dulu biar lebih besar. Nah, jadi di sini kita langsung buat shape atau simbol untuk mulai. Ya, di sini langsung kita buat shape-nya untuk mulai, bisa pakai bahasa Indonesia atau Inggris. Anggap di sini kita menggunakan bahasa Inggris ya. Kita mulai, begin atau start, bebas ya. Nah, di sini logonya rectangle untuk menandakan bahwa di sini ada proses mulai, gitu ya. Nah, kemudian kita sebelum ke proses kalkulasi atau ke proses nilai gajinya, kita gunakan simbol prepare dengan hexagon ya. Preparation dengan hexagon ini nanti tandanya kita mendeklarasi kira-kira ada variabel apa saja yang akan kita masukkan di proses inputnya nanti. Oke, kita gunakan arrow di sini.
langsung kita masukkan di sini untuk declare-nya. Itu saja, declare-nya ada golongan, ada variabel gaji pokok, kemudian ada gaji lembur, ada persentase, kemudian ada total gaji ya, total gaji, atau kita sebut saja total penghasilan sesuai kalimat yang ada di tugas. Oke. Nah, setelah di declare seperti ini, kita tambahkan proses selanjutnya, yaitu proses kita tambahkan proses selanjutnya untuk data. Kalau input data kita menggunakan jajar genjang seperti ini. Di sini ada proses data input. Ya, di sini ada data input. Nah, apa yang kita input di sini adalah data golongan dan juga jam lembur ya. Jadi di sini. Oke. Oh ya, di sini di declare tadi lupa juga, di sini harusnya ada jam lembur juga. Oke, di sini ada jam lembur juga. Oke. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Setelah di declare dan juga ada proses input, maka di sini ada proses di sini ada proses untuk menentukan nilai gajinya. Karena ada 3, kita coba agak rapihkan dulu nilai gaji, kemudian juga ada golongan. Ada golongan ya, condition. Golongan itu kondisional, ada sesuai dengan golongan dan nilai gaji, nanti berarti dia di sini ada condition. Dan ya, ini ada 2 di sini. Jika sudah seperti ini, maka untuk kita lanjut ke proses selanjutnya, kita coba, karena ini ada beberapa proses, kita gabungkan dulu 3 proses ini menjadi satu dengan sebuah konektor, ya, supaya nanti prosesnya itu ada penghubung ya, ada penghubung di sini. Kita gabungkan dulu di sini ke konektornya. Nah, kemudian kalau sudah kita koneksikan, maka selanjutnya kita tulis kembali conditionnya, di mana ada kondisi lemburnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kondisi jamnya. Ada 5 kondisi jamnya, kurang lebih seperti ini nanti gambarnya ya, karena di sini ada jam 1 jam, kemudian dan seterusnya gitu ya. Di sini ada jam lembur ya, sama dengan 1 jam ya, taruh 1 biar kebaca. Nah, jam lembur 1, kemudian ini ada kondisi 5 jam ya, kondisi kedua, kondisi ketiga, kondisi keempat, dan terakhir di sini karena kondisi kelima itu sudah terakhir ya, tidak ada kondisional lagi, tidak ada percabangan ya. Nah, ini kondisinya jam lembur pertama. Kemudian jika tidak, nanti dia akan ke jam lembur kedua.
Selanjutnya di jam lemburnya 3 jam. Kemudian di sini jam lemburnya 4 jam dan di sini jam lemburnya lebih besar daripada 5 jam. Oke. Nah, ini kita sambungkan dulu panahnya ya. Sorry. Ini semua kondisinya no ya. Karena kalau dia bergeser ke condition berikutnya, maka dia sebetulnya kondisinya tidak true atau tidak yes. Oke. Nah, di sini kita tambahkan jika lemburnya 1 jam, maka di sini persentasenya itu sama dengan 30% kalau 1 jam ya, 30%. Ya. Oke, sudah sampai dengan algoritma untuk menentukan persentase dari jam lembur. Maka ini ada beberapa proses lagi, maka kita lanjut. Proses selanjutnya kita koneksikan lagi dengan sebuah konektor karena prosesnya cukup kompleks ya. Di sini kita gabungkan dulu dengan sebuah konektor. Sudah ke proses konektornya, maka ini sudah dihitung. Maka kita lakukan proses lagi di sini ya. Di sini kita proses lagi. Di sini ada proses di mana kalau sudah ada gaji pokok, golongan dan juga jam lembur, maka di sini kita hitung gaji lemburnya dulu ya. Jadi ada perhitungan gaji lembur. Ya, gaji lembur itu sama dengan gaji pokok dikalikan persentase ya. Kemudian proses selanjutnya adalah sudah mendapat gaji lemburnya, maka untuk yang selanjutnya maka di sini adalah total apa tadi kita sebutnya, total penghasilan ya, total penghasilan yaitu gaji pokok tambah gaji lembur. Oke. Nah, karena di sini proses kalkulasinya sudah, maka di sini ada proses output ya. Maka di sini harus ada proses output. Maka output itu bentuknya data, kita gunakan jajaran genjang kembali. Nah, outputnya di sini adalah tentu saja total penghasilan. Oke. Nah, di sini sudah mencapai total penghasilan input data, maka proses yang terakhir adalah selesai. Selesai kurang lebih simbolnya sama dengan simbol mulai tadi. Ya, kita di sini sudah N. Oke. Nah, oke. Ini dia flowchart dari kasus sebuah perusahaan yang memiliki 3 golongan karyawan dengan golongan A, B, C yang gajinya berbeda-beda dan juga perhitungan kondisional nilai gajinya. Jadi nanti di sini coba kita baca dari awal ya, kita mulai, kemudian di sini ada beberapa variabel yang kita declare dulu, ada data input di sini golongan dan juga jam lembur ya, sesuai dengan instruksi pada soal. Kemudian setelah di-input datanya, maka dia akan masuk ke kondisi pertama di golongan A. Jika golongan A, maka dia gajinya 5 juta. Jika tidak, maka dia ke golongan B. Jika golongan B-nya ya, maka dia ke gaji 6.500.000. Golongan C, jika ya dia 9.500.000. Kita proses. Kita sudah tahu gaji pokoknya, baru nanti kita hitung kondisional sesuai dengan jam lemburnya. Nah, jam lemburnya juga presentasinya masing-masing kita baca di sini dan sudah diproses. Kita dapati gaji lemburnya dulu, gaji pokok dikalikan persentase,
kemudian ada total penghasilan, yaitu gaji pokok plus gaji lembur yang sudah dihitung di atas, dan terakhir outputnya adalah total penghasilan. Dan selesai. Maka selanjutnya kita perlu tuliskan pseudocode-nya ya. Kita tuliskan pseudocode-nya. Kita buat file baru di sini, misalnya di sini. Kita buat teks baru. Oke. Di sini kita buat misalnya algoritma, judulnya ya, algoritma gaji karyawan gitu ya. Oke. Maka di sini kita mulai dulu dari prosesnya. Selesai. Ya, sudah. Inilah dia pseudocode yang coba kita buat. Dimulai, kemudian di declare dulu, ada kurang lebih 6 variabel. Ada 2 variabel input, yaitu golongan dan jam lembur. Di sini kemudian mengkondisikan sesuai dengan golongan A, B, dan C sesuai dengan nominal gaji. Kemudian di sini juga mengkondisikan persentase jam lemburnya. Kemudian jika sudah dapat jam lembur dan gaji pokok, maka bisa dihitung gaji lembur dan menghitung total penghasilan. Demikian pseudocode yang sudah dibuat dari flowchart berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.